Ya, setelah bodi terlepas semua, bisa kita lepaskan bodinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar YouTuber? Apa kabar teman-teman sekalian? Oke, bertemu lagi ya dengan Yan Drill. Nah, kali ini kita akan belajar bongkar sekaligus merakit dari Tika Spin Focus GT 4000. Ya, untuk reel ini sebenarnya tidak dapat masalah ya. Ini suaranya juga masih lancar. Untuk putaran roller ini juga masih belum macet. Kemudian fungsional dari BRBM juga masih bagus. Traverser juga masih bagus juga ya. Oke, langsung aja kita cek ya keadaan dari mesinnya. Kita bongkar dulu di bagian spoolnya. Ini sudah kemasukan garam ini. Putih-putih itu garam semua itu dalam sini. Ya, untuk baliknya juga sama. Ini masih menggunakan grease pabrik ya, masih belum ganti grease, belum pernah dibongkar juga. Traverser kita bongkar dulu. Oke, setelah traverser sudah dibongkar semua, bisa kita lanjutkan ke lepas bagian handle-nya. Handle ini sudah berkarat juga ini, terutama di bagian lubang untuk baut pengunci handle-nya. Oke, ini juga udah mulai berat. Nah, ini kita bersihkan nih supaya pada saat dilepas handle ini bisa jadi enteng lagi. Nah, setelah handle lepas, bisa kita lepaskan dudukan dari spoolnya. Pertama ring dulu. Pertama ini dari urutan yang paling atas itu ring teflon. Oh, ini tambahannya warna hitam ini. Seharusnya ring teflon dari TK ini warnanya putih seperti ini. Nah, ada dua, bening sama putih. Nah, ini tambahan ini. Sebenarnya punyanya Shimano ini. Terus di bagian bawah dari ring teflon ini ada clicker, lalu ada ring besi. Setelah itu bisa kita lepaskan baut penahan dari pengunci rotornya. Oke, pak murnya terlepas. Ini juga nyangkut ini. Oke, untuk bagian rotor sudah lepas, kita bongkar dulu di bagian rotornya. Pertama di bagian roller. Nah, baut kita lepas, kemudian roller diambil, serta di bagian atas dari roller ini ada piring. Nanti kita lepaskan piringnya. Untuk keadaan dari piring ya nggak kasar ya, suaranya masih bagus tapi kering. Lalu di bagian atas dari roller ini ada ring penutup ini. Nah, kita lepaskan ringnya ya. Bagian ini sudah. Di bagian bawah dari roller ini masih ada lagi, yaitu bushing. Kita lepaskan bushingnya dulu.
Setelah bushing terlepas, bisa kita lanjut bongkar bagian braille wire IC-nya. Untuk pembongkaran braille wire IC, kita lepaskan baut dari penutupnya dulu, karena letak baut penguncinya di dalam sini. Ya, bautnya kita buka. Oke, untuk baut sudah dilepas, bisa kita lanjut lepas bagian clutch-nya. Nah, untuk clutch ini ada penutup, ini berfungsi sebagai penahan serta lubang untuk baut pengunci clutch-nya. Nah, pertama kita buka dulu bagian bawah sini, kita lepaskan penutup untuk clutch-nya. Yap, kering sekali, nggak ada apa-apa di sini. Kita lepaskan. Nah, untuk melepasnya ini kita sambil tahan sini, ini kan ada per ya. Nah, itu per rambut ini kita tahan di sini, tarik perlahan ke atas, dan bisa kita ambil pelatupnya. Oke. Kemudian pernya. Nah, setelah dilepas, baru bisa kita buka pengunci dari clutch-nya. Lanjut kita lepaskan penutupnya. Nah, untuk melepas penutup ini kita dorong dari sini pelan-pelan, ini karena sebagai penahan clutch-nya ini. Sambil kita tahan seperti ini, kita tarik pelan-pelan. Ya, terlepas ya. Nah, setelah penutup sudah terlepas, bisa kita lanjutkan lepas clutch-nya sekaligus per dan pendorongnya. Nah, ini nggak ada grease ya di bagian pirnya, ini kering sekali. Nah, ada tapi sedikit sekali. Oke, kita cek lagi. Untuk pennya juga masih bagus ya, belum patah. Lanjut, dudukannya kita ambil. Oke, untuk bagian rotor sudah. Bisa kita lanjutkan ke pembongkaran dari one way. Ini kita lepas ya one way nya. Nah, untuk sebelum melepas one way, ini kita lepas dulu per dari on off nya. Nah, setelah per terlepas, kemudian pengunci dari on off nya ini kita ambil ya, kita lepaskan. Nah, setelah terlepas seperti ini, bisa kita langsung bongkar di bagian one way nya. Setelah ketiga bautnya terlepas, nah, dudukan untuk pirnya diambil ya. Ini dilepas juga ya, dudukan untuk pirnya. Kemudian penutupnya dilepas. Nah, untuk melepas penutup ini kita harus hati-hati karena pirnya ini yang dipasangkan ke bagian penutupnya ini. Nah, itu kita angkat sedikit, miringkan sambil ditahan di bagian sini dan kita lepas. Setelah penutup terlepas, per one way kita ambil. Nah, setelah terlepas, one way bisa dilepas. Untuk pelepas one way ini ada gagang kecil, ini kita ambil menggunakan tangcapi kecil. Setelah itu bisa kita ambil as one way nya. Lanjut ke pembongkaran mesin. Nah, untuk pembongkaran mesin, penutup yang kecil ini yang warnanya emas ini kita lepas dulu. Kemudian penutup yang kedua, bautnya dari atas ini.
Oke, setelah penutup yang kedua sudah dilepas, baru bisa kita bongkar bodinya. Nah, untuk baut ada 4. Ya, setelah bodi terlepas semua, bisa kita lepaskan bodinya. Ya, untuk keadaan mesin ini grease masih menggunakan grease pabrik dan kering ya ini. Grease juga sudah mulai habis dan sudah mulai menghitam. Ring untuk drag kit kita lepaskan dulu. Nah, baru bearing untuk drag kit atas kita lepas. Untuk bearing ini masih halus putarannya, masih belum kasar. Oke, lanjut ke lepas bagian slider sekaligus mansapnya. Nah, ini kendor ya, ini bautnya, baut pengunci dari mansap. Nah, itu tidak boleh gitu, ini harus kencang supaya menghindari aus dari gear oscillation sama gear payungnya, dan menghindari kerusakan dari slider juga. Mansap terlepas, kemudian drag gear kita ambil ya. Keadaan dari grease-nya ini sudah habis, hampir sudah ya mengkis habis ini grease-nya ini, sudah tinggal menghitam semua. Untuk slider ya masih bagus, kemudian oscillation gearnya juga masih bagus. Kemudian bearing yang drag gear bawah kita lepaskan juga. Oke, untuk bagian mesin dalam sudah, bisa kita bongkar bagian pinion gearnya. Penutup terlepas. Kemudian bearing untuk pinion gear kita ambil, dan pinion gearnya dilepas. Cek lagi apakah masih ada yang belum dibongkar. Untuk bagian valve ini tidak perlu kita bongkar karena masih bagus ya. Oke, untuk bagian rotor sudah, bagian mesin sudah, dan bagian spool juga sudah. Nah, setelah dibongkar semua, bisa kita lanjut ke pencucian. Oke, setelah semua spare part sudah dicuci, langsung saja kita langsung ke perakitan. Nah, sebelum perakitan jangan lupa diberikan oil di bagian bodi, kemudian rotor, spool, dan spare part lainnya. Nah, untuk pemberian oil, hancurkan menggunakan kuas yang paling halus ya. Nah, supaya dapat menjangkau bagian-bagian yang tidak bisa dijangkau dengan tisu ataupun dengan kain ya. Oke, setelah diberikan oil di bagian spare part dan bodi-bodinya, langsung saja kita mulai ke perakitannya. Nah, untuk perakitan kita mulai dari spool dulu. Untuk spool ini terdapat 3 set. Kita pasang dulu yang paling bawah ya, carbon tack dulu. Nah, beri grease dikit-dikit aja. Nah, terus kita pasangkan carbon tack yang paling bawah. Kemudian plat besiknya yang di atas. Nah, kemudian carbon tack lagi. Lalu ini yang ada 2 tonjolan kecil ini, nah, itu posisinya di tengah. Kemudian carbon tack lagi. Nah, kemudian bisa kita pasangkan plat yang terakhir. Kemudian bisa dikunci. Ya, setelah terpasang kuncinya, kita lanjut ke pemasangan atau perakitan dari rotornya. Untuk rotor kita berikan grease dulu di bagian dudukan dari pirnya.
Setelah itu ini di bagian dalam untuk clutch kita berikan grease juga, diratakan aja, nggak usah banyak-banyak. Setelah itu bisa kita pasangkan dudukan untuk pir. Kita lihat ada dua tonjolan, ini yang paling besar, yang paling panjang ini di bawah, ini yang kecil ini di atas. Nah, masukkan seperti ini. Setelah terpasang seperti itu, kita berikan grease di bagian pir untuk clutchnya, baru bisa kita masukkan ke tempatnya. Ini juga sama, kita berikan grease saja dikit-dikit di bagian lubangnya. Untuk posisi dari pen ini mengarah ke bawah, yaitu mengarah ke bawah sini, dan dipasangkan. Setelah masuk, kita langsung pasangkan clutchnya dan bisa ditutup langsung. Nah, sambil ditahan seperti ini kita tutup. Oh iya, jangan lupa di bagian atas juga diberikan grease. Nah, ini ya, dan bisa ditutup. Nah, ini posisikan dulu clutchnya sampai posisinya benar-benar pas. Nah, setelah masuk penutupnya, langsung dilakukan penguncian dari penutupnya ini. Untuk baut pengunci dari clutch ini posisinya ada di sini ya, dan ukurannya lebih besar daripada baut pengunci yang bawah ini ataupun yang bagian samping ini. Nah, pasangkan baut penguncinya. Ya, setelah terpasang clutchnya, kita pasangkan pelatuk yang bawah. Pasangkan dulu pirnya. Jangan berikan grease terlalu banyak di bagian bawah dari pirnya ini, karena ini pirnya bukan pir yang kuat ya, ini pir khusus untuk pelatuk, jadi jangan dikasih grease banyak-banyak ya, cukup diberikan dengan oil aja. Untuk pasang pelatuk, posisinya atas dan bawah beda. Nah, untuk yang atas ini ada angkanya, itu ada kode spare partnya, itu posisinya di atas. Pasangkan seperti ini ambil keratahan, ini pir yang bagian sini, masukkan, dorong sedikit sampai posisinya pas. Nah, setelah pas bisa kita dorong masuk ke asnya. Yap, setelah masuk seperti ini, nah posisi dari pirnya seperti itu ya. Setelah itu bisa ditutup dan dikunci. Kunci penutupnya. Nah, untuk penutup dari ini, bautnya ini sama ya dengan baut pengunci dari one way ya, jadi jangan takut untuk tukar karena ukurannya sama persis dengan baut pengunci one way. Ya, setelah tutup kita cek lagi ya fungsi dari pelatuknya ya, naik turun ini. Nah, itu semisal sudah bisa naik turun seperti ini, berarti sudah pas posisinya ya. Ya, kita berfungsi sudah normal. Lanjut ke pemasangan dari bell wire AC. Sebelum dipasangkan, dudukannya kita beri grease dulu, dan bisa dipasangkan bell wire AC nya. As untuk baut dimasukkan. Nah, untuk baut pengunci dari bell wire AC itu beda dengan baut pengunci roller. Nah, untuk baut pengunci yang bell wire AC itu lebih pendek ya bautnya. Nah, panjang itu untuk pengunci dari rollernya.
Nah, kemudian bisa tutup. Dan dikunci. Setelah dipasangkan penutupnya, bisa kita rakit di bagian roller. Kita gas dulu dudukan dari bushing dan piringnya, kemudian pasangkan bushingnya. Setelah terpasang bushing, kita pasang roller. Untuk posisi dari rollernya ini atas dan bawah terlihat berbeda ya. Nah, bagian yang agak mengerucut ke atas ini posisinya ada di bawah, kemudian yang kayak gini posisinya yang merapat ke dalam ini itu di atas, ini di bawah. Nah, seperti ini ya pasangannya. Nah, setelah terpasang seperti itu, kita gas lagi di bagian atasnya dan bisa dimasukkan di ringnya. Setelah terpasang piring, bisa kita pasangkan ring penutupnya dan bisa dikunci. Cek dulu putaran dari rollernya ya. Untuk putaran roller lancar, semisal putaran rollernya lancar, dicek dulu ya di bagian piring dari rollernya apakah mati. Misal kalau udah diganti semisal lancar, berarti piringnya yang mati ya. Oke, untuk bagian rotor sudah. Lanjut ke mesin. Untuk perakitan mesin kita gas dulu di bagian pinion gearnya. Nah, setelah pinion gear diberi grease, dipasangkan dan bearing kita masukkan. Setelah bearing masuk, kunci. Untuk posisinya, lihat ini ada yang bagian menonjol ini, itu di bawah seperti ini ya. Nah, kayak gitu, masukkan. Kemudian as untuk one way. Nah, untuk as one way ini bolak-balik, ini beda. Ada bagian yang agak masuk ke dalam itu, terus ada yang, nah ini rata ini ya, kelihatan banget masuknya nggak terlalu dalam. Ini posisinya di atas, ini di dalam, jadi di bawah. Nah, seperti ini ya, masukkan. Dan kita pasangkan one way. Untuk pemasangan one way ini kita langsung pasang aja seperti ini. Masukkan. Nah, posisinya ini di sini. Oke, setelah dipasangkan one way-nya, kita tutup. Nah, sebelum ditutup, ini pair dari one way-nya kita pasangkan dulu. Ya, pairnya masukkan ke ini. Setelah masuk, penutupnya dipasang, kemudian ya kita masukkan ke one way-nya, ke pair one way-nya. Ya, setelah masuk ke pair-nya, bisa kita kunci. Ya. Kemudian dudukan untuk pair. Nah, posisinya seperti ini ya. Nah, gitu. Dudukan pairnya terpasang, bisa dikunci. Nah, setelah terpasang, ini jangan kita pasang dulu. Kita rakit dulu mesin bagian dalam.
dudukan untuk piring, drive gear yang bawah kita beri grease, kemudian pasangkan piringnya. Nah, setelah itu kita beri grease di bawah dudukan dari gear oscillation, dan bisa kita grease di gear oscillationnya. Kita beri grease di bagian dudukan untuk gear oscillation-nya. Kemudian dudukan untuk gear oscillation bisa kita grease dan dipasangkan. Lanjut kita grease di bagian drive gear. Oke, setelah gear sudah diberi grease, bisa langsung dipasangkan. Dan bisa kita pasang slidernya. Nah, slider kita beri grease dulu. Nah, setelah itu bisa kita pasangkan, dan main shaft bisa dipasang. Nah, untuk baut kunci dari main shaft ini harus kencang ya, jangan sampai kendor seperti pada saat dibongkar tadi. Kita kencangkan. Cek ya, sip, udah nggak goyang-goyang lagi di bagian main shaft sama slidernya. Bisa lanjut ke gears di bagian atas dari drive gearnya. Kemudian ring untuk piring drive gear atas pasangkan semua. Lalu kita grease dulu dudukan untuk piring drive gear yang atas. Setelah itu piring bisa dimasukkan. Cek lagi ya, semuanya sudah dipasang semua. Bagian mesin langsung ditutup dan dikunci. Untuk buat pengunci bodi ada 4, besarnya sama semua, panjangnya sama semua. Nah, baru kita tutup. Kunci dulu ya yang ini. Nah, setelah penutup yang ini terpasang, kemudian penutup yang kedua. Nah, baru bisa kita pasangkan as untuk on off-nya. Jangan lupa biar dimasukkan ke lubangnya dari on off-nya ini. Masukkan dulu. Ya, setelah masuk, yang bagian sini kita pasangkan. Nah, on off-nya ini, dan bisa dikunci. Ya, baik, ya, berfungsi ya. Dia bisa mendorong one way-nya. Ya, setelah bir masuk, cek lagi ya, fungsional dari pair on off dan pair one way nya. Oke, setelah dipasangkan on off nya, bisa kita langsung pasangkan rotor dan dikunci. Untuk posisi dari mur
Ini seperti ini ya, lurus dengan lubang dari penahan pengunci rotornya. Ini kita pasang baut penahan ya, seperti ini ya posisinya, lurus ini. Kita pasangkan handle. Cek putaran relnya ya, untuk putaran aman, kemudian one way off kan, on kan lagi, sip. Untuk one way aman, langsung kita lanjut ke pemasangan dan kedudukan. Untuk spool pertama, ring yang besi ini yang tebal ini posisinya di bawah sendiri, kemudian clicker, lalu ring teflon. Pasangkan spoolnya. Nah, setelah spool terpasang, knop untuk spool bisa kita pasangkan dan dicek fungsional dari drag washernya. Oke, kita kencang. Iya. Untuk drag washer masih bagus ya, ini masih bisa kencang ya. Oke. Ini tadi ya pembongkaran sekaligus perakitan dari Tika Spin Focus GT4000. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.